Di balik jeruji besi rutan Salemba, tempat di mana seharusnya seseorang menebus kesalahan dan mencari jalan baru, tersembunyi sebuah cerita kelam. Sebuah kisah tentang ketergelinciran, pengkhianatan, dan godaan yang terus berulang. Nama yang dulu bersinar di layar kaca, kini kembali tenggelam dalam kubangan yang sama. Amar Zoni, sang aktor yang kembali terjerat kasus narkoba. Namun kali ini, bukan sekedar pemakai, ia diduga menjadi pengedar di dalam penjara. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Siapa yang terlibat? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rutan Salemba? Ini adalah kisah lengkapnya. Kamis 9 Oktober 2025, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggelar konferensi pers yang mengguncang publik. Kasih Pidum, Fatah Hotip Udin, membeberkan kronologi mengejutkan. Amar Zoni kedapatan menjual sabu dan ganja sintetis dari balik rutan Salemba. Fatah menjelaskan, Amar tidak bekerja sendirian. Ia bersekongkol dengan 5 narapidana lain. A, AP, AM, alias KA, ACM, dan MR. Barang haram itu dikirim oleh seseorang di luar lapas, lalu diserahkan kepada Amar di dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Transaksi dilakukan secara rahasia. Komunikasi antara pelaku berlangsung lewat aplikasi pesan Zanggi, sebuah platform yang relatif asing di Indonesia, dikenal karena fiturnya yang sulit dilacak. Setelah barang sampai di tangan Amar, ia mendistribusikannya ke jaringan di dalam rutan, tapi gerak-gerik mereka mulai menimbulkan kecurigaan petugas. Penggeledahan pun dilakukan, dan disitulah semuanya terbongkar. Sabu dan ganja sintetis ditemukan di kamar para tersangka. Pihak rutan langsung bertindak cepat. Kepala Rutan Salemba, Wahyu Tra Utomo, mengungkapkan bahwa penemuan ini bukan hasil kebetulan. Pada 3 Januari 2025, petugas melakukan penggeledahan rutin di blok hunian, dan dari sanalah ditemukan barang bukti narkotika yang mengarah pada Amar Zoni. Sebagai sanksi, Amar dijebloskan ke sel isolasi selama 40 hari, sebuah bentuk hukuman disiplin berat. Ia juga dicabut hak integrasinya, yang berarti tidak lagi berhak atas pembebasan bersyarat. Rutan Salemba kemudian menyerahkan temuan narkotika itu kepada Polsek Cempaka Putih untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian kini menelusuri dari mana sumber narkotika itu berasal dan siapa jaringan di luar lapas yang menyuplai barang ke tangan Amar. Yang lebih mengejutkan, kasus ini menjadi penangkapan keempat bagi Amar Zoni terkait narkotika. Seakan lingkaran setan ini tak pernah berakhir. Kisah kelam Amar Zoni bukan baru kali ini terdengar. Kita mundur ke tahun 2017, saat pertama kali ia ditangkap karena kepemilikan ganja dan sabu. Saat itu publik masih memberi simpati. Banyak yang percaya mungkin ia hanya tersesat sebentar. Namun, di Maret 2023, nama Amar kembali mencuat. Ia ditangkap lagi oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan barang bukti sabu. Vonisnya 7 bulan penjara, dan ia bebas pada Oktober 2023. Namun hanya 2 bulan kemudian, tepatnya di Desember 2023, Amar kembali terjerat kasus serupa. Kali ini vonisnya semakin berat. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 3 tahun menjadi 4 tahun penjara. Dan ironisnya, justru di masa menjalani hukuman inilah ia diduga mengedarkan narkoba lagi di balik jeruji. Sebuah pertanyaan besar pun muncul. Apakah rehabilitasi di dalam penjara benar-benar efektif? Ataukah penjara justru menjadi lahan baru peredaran narkoba, tempat bisnis gelap berjalan di balik tembok tinggi dan kawat berduri? Kasus Amar Zoni membuka tabir tentang kerentanan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Jika seorang narapidana bisa mendapatkan akses narkoba, berkomunikasi lewat ponsel, bahkan bertransaksi, maka ada lubang besar dalam pengawasan. Berbagai laporan menyebut jaringan peredaran narkoba di dalam penjara bukan hal baru. Berdasarkan data BNN tahun 2024, sekitar 38% peredaran narkoba nasional dikendalikan dari balik lapas. Nama-nama besar dari bandar hingga artis kerap disebut dalam jaringan ini. Amar Zoni mungkin hanyalah satu dari banyak wajah dalam lingkaran itu. Namun kisahnya menggambarkan betapa sulitnya seseorang benar-benar keluar dari cengkraman narkoba. Bahkan setelah dunia sudah memberi begitu banyak kesempatan, kini Ammar harus kembali menghadapi proses hukum dengan tuduhan yang jauh lebih berat. Dan publik pun bertanya-tanya, apakah ini akhir dari karir seorang aktor berbakat atau justru awal dari babak kelam yang belum berakhir? Kasus ini bukan sekedar kisah seorang artis yang jatuh. Ini adalah cermin realitas bahwa narkoba bisa menjerat siapa saja tanpa pandang status atau popularitas. Dan yang jauh lebih menakutkan, bahkan tembok penjara pun tak selalu mampu menghentikan peredarannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah sistem pemasyarakat kita sudah cukup tegas dan transparan? Atau justru ada sisi gelap yang belum terungkap? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah investigatif berikutnya. Inilah kisah Amarzoni, narkoba, penjara, dan bayang-bayang gelap di balik jeruji. Sebuah cerita nyata yang mengingatkan kita bahwa penyesalan tak selalu datang di akhir. Kadang ia datang berkali-kali dalam bentuk yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.